Beata Edvige Carboni, lahir tanggal 2 Mei tahun 1880 di Sassari, meninggal tanggal 17 Februari tahun 1952 di Roma. Edvige adalah seorang penganut Katolik Roma Italia, berasal dari Sardinia yang pindah ke Roma, dan menjadi terkenal di kalangan umat beriman dan religius, karena ekstase dan penglihatan malaikat yang dialaminya. Ia mencatat jurnal spiritual yang luas, di mana ia mencatat penampakan Yesus Kristus serta orang-orang kudus seperti Gemma Galgani, John Bosco, Teresia dari Lisieux, Padre Pio dan lain-lainnya. Edvige juga mengalami pengalaman menghadapi setan, dan dianugerahi luka suci stigmata. Edvige Carboni adalah seorang mistikus yang luar biasa. Ia menghabiskan hidupnya di antara alam dan supranatural, antara manusia dan ilahi. Interaksinya dengan dunia supranatural terjadi hampir setiap hari. Yesus, Maria, dan para orang kudus menampakkan diri kepadanya terus-menerus. Ia juga menerima stigmata, dan memiliki banyak karunia rohani lainnya, seperti ekstase, bilokasi, levitasi, membaca hati, membedakan roh, serta sering dikunjungi oleh jiwa-jiwa di api penyucian. Ia menjalani hidup penuh kasih dengan membantu orang-orang yang membutuhkan, mengunjungi orang sakit, dan berdoa, serta menderita demi pertobatan para pendosa, dan jiwa-jiwa di api penyucian. Sebagai seorang mistikus, dia bisa membaca hati, meramalkan kejadian masa depan, bangkit dalam ekstase dari kursi tempat dia berlutut, dan sering berkeringat darah dari alisnya. Gandum yang dia berikan, bisa untuk membuat roti berlipat-lipat ganda. Seringkali dia mendapatkan anugerah hujan. Dengan doanya dia menghidupkan kembali seorang anak laki-laki yang telah terbunuh oleh tendangan dari kudanya. Dalam buku hariannya kita menemukan catatan-catatan ini yang berasal dari tahun 1938, di mana kita membaca bahwa para malaikat membantunya terus-menerus. Saya berdoa kepada Yesus yang baik, ketika tiba-tiba seorang malaikat menampakkan dirinya kepada saya, dan melukai hati saya. Sampai hari ini saya masih merasakan luka itu adalah luka yang membuat saya terbakar dengan cinta kepada Yesus. Suatu malam, ketika saya sedang berdoa, seorang malaikat mengambil hati saya. Merasakan sakit yang luar biasa, saya berkata, Yesus, aku mencintaimu meskipun aku menjijikkan bagimu. Usirlah aku sejauh yang engkau inginkan, tetapi aku akan selalu mengikutimu. Proses beatifikasinya dimulai pada tahun 1968, meskipun ia diberi gelar hamba Tuhan pada tanggal 29 April tahun 1994. Paus Fransiskus memberinya gelar Venerabilis yang artinya terhormat, pada tanggal 4 Mei tahun 2017, setelah peneguhan hidupnya yang penuh kebajikan heroik. Fransiskus kemudian mengonfirmasi sebuah mukjizat yang dikaitkan dengan perantaraannya pada akhir tahun 2018, dan ia akan dibeatifikasi di negara asalnya, Sardinia, pada tanggal 16 Juni tahun 2019. Edvige Carboni lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1880 di Sassari, Sardinia, Italia. Ia adalah anak kedua tertua di antara 6 bersaudara. Ayahnya bernama Giovanni Battista Carboni dan ibunya Maria Domenica Pina, saudara perempuannya bernama Paulina, dan ia juga memiliki 4 saudara laki-laki termasuk Galdino, dan masih ada 1 saudara perempuan lainnya lagi. Di hari kelahirannya, terjadi suatu keajaiban yang luar biasa. Ibunya melihat hosti bercahaya di dalam monstrans. Ketika ibunya sedang sakit parah, ibunya selalu mengatakan kepadanya, jika ibu meninggal, kamu harus menerima komuni kudus setiap hari dan kamu harus menjadi sangat baik, karena Yesus, beberapa saat setelah kamu lahir, menunjukkan kepadaku sebuah hosti, seperti yang telah kukatakan kepadamu. Fenomena aneh lainnya yang terjadi setelah kelahirannya adalah, tanda salib supernatural di dadanya, yang terbentuk dari dagingnya sendiri, seolah-olah Yesus telah menentukannya untuk menjadi mempelainya. Ia dibaptis 2 hari setelah kelahirannya. Edvige menerima baptisannya pada tanggal 4 Mei tahun 1880, dari wakil pastor paroki sana. Pada tahun 1884 ia menerima sakramen Krisma, dari Monsignor Eliseo Giordano, dan mengucapkan kaul kesucian di usia 5 tahun, tahun 1885. Setiap sore ibunya mengajaknya untuk mengunjungi sakramen Maha Kudus, dan Edvige akan memperbarui janji kesuciannya dengan doa yang diajarkan Yesus kepadanya. Ya Tuhanku, aku bersumpah untuk tetap suci selamanya,
aku mempersembahkan kesucianku kepadamu. Pada tahun 1886 dia mulai bersekolah, dan hanya menyelesaikan pendidikannya sampai kelas 3 saja. Pada suatu malam karena ibunya sakit parah, ibunya menyuruh Edvige untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari saat itu juga. Edvige selalu menuruti perintah ibunya, meskipun dia merasa takut berjalan sendirian di malam hari. Tiba-tiba malaikat pelindungnya muncul dan berkata, "Jangan takut, aku bersamamu dan akan menemanimu." Dia bercerita malaikat itu menunggunya di luar toko, lalu mengantarnya pulang hingga sampai rumah, kemudian menghilang. Di rumah neneknya terdapat replika lukisan Rafael, tentang perawan Maria yang terberkati dengan bayi Yesus. Dia akan memanjat kursi untuk menggapai gambar itu, dan berkata kepada Bunda Maria, "Bunda, aku mencintaimu. Berikan aku anakmu agar aku dapat bermain dengannya." Ibunya mengajarkan sulaman kepadanya sejak kecil, dan dia bekerja dengan ayahnya dalam bisnis sulaman. Dia juga menghabiskan waktu di biara suster-suster Saint Vincent di Alghero, tempat para biarawati memimpin kursus sulaman. Kesehatan ibunya yang buruk membuatnya harus mengurus pendidikan, dan mengasuh adik-adiknya serta tugas-tugas rumah tangga lainnya. Pada tahun 1891 Edvige menerima komuni pertama, di usia 11 tahun. Di usianya 15 tahun pada tahun 1895, dia ingin menjadi biarawati, tetapi ibunya tidak menyetujuinya. Ia menganggap penolakan ini sebagai tanda kehendak Tuhan. Pada tahun yang sama, tahun 1895, saudara perempuannya Paulina lahir. Saat itu ia hanya mempunyai saudara laki-laki. Sejak tahun 1896, di usianya yang ke-16 tahun, dia mulai mengalami penglihatannya yang intens tentang Yesus, Maria dan orang-orang kudus. Ia menjadi anggota Ordo ketiga Santo Fransiskus pada tahun 1906, dan menjadi anggota perkumpulan yang dikenal sebagai Sahabat Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Sejak saat itu ia mulai mencatat pikirannya dalam jurnal spiritualnya. Pada tahun 1910 ibunya meninggal, dan tanggung jawabnya bertambah 3 kali lipat. Pada tahun 1929 di usia 49 tahun, kehidupan Edvige berubah. Adiknya Paulina, yang berprofesi sebagai guru, mendapat pekerjaan dan dikirim ke sekolah di Marcellina Scalo, sebuah kota antara Roma dan Tivoli. Ayah Edvige tidak ingin Paulina hidup sendiri, sehingga seluruh keluarganya pindah dari Pulau Sardinia. Selama 23 tahun berikutnya hingga kematiannya, Edvige tinggal di daratan utama. Ia menghabiskan 14 tahun terakhir hidupnya di Roma. Di Marcellina Scalo, Edvige merawat ayahnya dan mengajar katekismus. Ia meminta Yesus untuk menyembunyikan stigmata di tangannya, sehingga ia dapat bekerja, dan Yesus menyetujui permintaannya yang sederhana itu. Pada tahun 1932 Paulina dipindahkan ke Agosta dan kemudian ke La Forma. Di La Forma, Edvige terus mengajar katekismus dan menyulam kepada beberapa gadis. Pada tahun 1934, mereka pindah ke Albano Laziale. Pada tahun 1937 ayah mereka Giovanni Battista Carboni, meninggal dunia. Setahun setelah itu pada tahun 1938, Edvige dan Paulina pindah ke Roma dan menetap di sana hingga akhir hayatnya. Mereka pindah dekat gereja Salesian yang bernama Maria Penolong Umat Kristen. Pada tahun 1940 di Roma, ia bertemu Vitalias Codina yang menjadi salah satu sahabat karibnya, yang menjadi saksi mata atas karunia supranatural yang diterima Edvige. Edvige menjalani hidup penuh pertobatan dan kasih. Ia tidak melakukan tindakan pertobatan yang berat seperti orang-orang kudus lainnya, tetapi ia dengan sabar menerima ketidaknyamanan, penderitaan, dan penganiayaan dari orang-orang yang menganggapnya gila, atau seorang peramal. Ia sering berpuasa dan biasanya hanya makan sepotong roti untuk sarapan dan makan malam. Vitalia temannya mengatakan bahwa suatu hari selama perang, ia menemukan Edvige sedang memanggang roti yang terbuat dari tepung dan abu, karena mereka tidak punya makanan lain. Karena memakan abu, Edvige menderita sakit mah, yang kemudian disembuhkan oleh Yesus secara ajaib. Sepanjang hidupnya, Edvige harus mengurus ibunya, bibinya, neneknya, ayahnya, dan akhirnya saudara perempuannya Paulina. Dia selalu melakukannya dengan cinta dan kesabaran. Dia mencintai orang-orang miskin. Jika ada orang miskin yang mengetuk pintunya saat dia sedang makan,
dia akan memberi mereka semua makanannya. Sejak tahun 1941, ia bergabung dengan perkumpulan sengsara di Scala Santa Tangga Suci di Roma. Di sanalah ia bertemu dengan seorang imam pasionis, Romo Ignazio Parmegiani, yang menjadi pembimbing rohaninya sejak saat itu hingga kematiannya. Ia juga memiliki hubungan khusus dengan para Salesian di Roma, karena ia tinggal di dekat gereja mereka, Maria Penolong Umat Kristen. Di sanalah ia biasa menghadiri misa setiap hari dan mendapat banyak penglihatan, termasuk penglihatan tentang Santo Bosco dan Santo Domenico Savio. Bahkan, pada tanggal 25 September tahun 1941, Santo Bosco sendiri mengundangnya untuk mendaftar sebagai pembantu Salesian. Sejak tahun 1941, ia menjadi bagian dari Persaudaraan Passion of Scala Santa di Roma. Pada tanggal 11 Agustus tahun 1941, ia menulis tentang Yesus yang mengizinkannya melihat surga. FVJ menghabiskan 14 tahun terakhir hidupnya dengan tinggal bersama saudarinya Paulina di Roma. Pembimbing rohani terakhirnya adalah Pastor Pasionis Ignazio Parmegiani. Selama di Roma, ia mengajar katekismus sambil merawat orang miskin dan orang sakit. Ia menerima pujian atas kesalehannya dari hamba Tuhan, Giovanni Battista Manzella dan para imam, seperti Ernesto Maria Piovella, juga Felis Capello. Dalam hidupnya, FVJ Carboni dianugerahi karunia rohani yang luar biasa. Dia dianugerahi karunia membaca hati, pengetahuan supranatural, levitasi atau melayang, bilokasi, nubuat, visi surga, stigmata, korban jiwa, transvibrasi, perjumpaan dengan orang-orang kudus, komunis supranatural, dikunjungi oleh jiwa-jiwa di api penyucian, dan lain-lainnya. Berikut ini sebagian kecil dari kisah-kisah anugerah ajaib yang dimilikinya. Yang pertama, jiwa korban untuk konversi komunis. Tuhan memilih FVJ untuk menjadi korban bagi pertobatan kaum komunis, dan dia sangat murah hati dalam mempersembahkan doa dan kurban atas nama mereka. Yesus meminta FVJ untuk mempersembahkan dirinya sebagai korban khususnya bagi kaum komunis. Ia menulis, "Saya bermimpi bahwa perawan Maria berkata kepada saya, 'Putriku, berjanjilah kepadaku untuk menanggung segala kesengsaraan, penolakan, cemoohan, dan penderitaan demi pertobatan kaum komunis.'" Dalam salah satu penglihatan FVJ, seorang tentara Rusia, Paul Vyshchin, yang telah meninggal selama Perang Dunia II, muncul dan menyentuh pergelangan tangannya hingga terbakar. Dia diselimuti oleh api, dan berkata bahwa dia berada di api penyucian. Paul berkata bahwa dia telah menjadi pendosa yang sangat besar, ketika dia masih hidup. Dia diselamatkan dari neraka, karena dia telah diajarkan iman sebagai seorang anak, dan telah bertobat pada saat kematiannya. Dia memohon kepada FVJ untuk meminta Monsignor Vitali merayakan beberapa misa atas namanya. Setelah FVJ melakukan apa yang dimintanya, Paul menunjukkan dirinya kepadanya lagi. Dia berterima kasih padanya, dan kali ini dia mengenakan pakaian putih yang diselimuti oleh cahaya terang dan panas. Yang kedua, membaca hati dan nubuat. Seringkali, ia akan mengungkapkan pikiran pribadi orang-orang kepada mereka, dan membantu mereka dengan keraguan, sesuatu yang belum mereka ungkapkan dengan orang lain. FVJ juga dikenal karena karunia kenabiannya. Konstantina Sana mengatakan bahwa, suatu ketika ia membawa ibunya menemui FVJ, karena ia khawatir dengan putranya Salvatore, yang sedang berperang, dan mereka belum menerima kabar apapun darinya. FVJ berdoa sebentar, lalu memberitahu ibu Konstantina, bahwa putranya Salvatore baik-baik saja, dan bahwa mereka akan menerima surat darinya dalam 2 hari. Ia juga memberitahu mereka di mana putranya saat itu. 2 hari kemudian, surat itu tiba yang mengonfirmasi semua yang dikatakan FVJ. Ia juga meramalkan pemilihan Paus Benediktus ke-15 pada tahun 1914 dan Paus Pius ke-11 pada tahun 1922. Dia juga bernubuat bahwa aturan pasionis akan dilonggarkan, 9 tahun sebelum ini terjadi, setelah Santo Paulus dari Salib, sang pendiri Ordo Pasionis, mengungkapkan hal ini kepadanya, dalam sebuah penglihatan. Yang ketiga, levitasi atau pengangkatan. Levitasi merupakan fenomena yang sering disebutkan dalam kehidupan orang-orang kudus, dan banyak orang bersaksi tentang fakta bahwa FVJ melayang selama ekstasenya. Marianela Ogianu menyatakan, "Suatu sore, saya menemukan hamba Tuhan di gereja,
terangkat sekitar 20 cm di atas lutut tanpa dukungan apapun. Dia menyatukan kedua tangannya dan menatap ke atas serta berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, cahaya supranatural. Pada suatu malam, ketika saudara perempuannya Paulina pergi belajar, Rafaela Piu, seorang teman FVJ yang biasa menemaninya di malam hari, terbangun dan mendapati FVJ berlutut di depan salib, dalam doa yang penuh kegembiraan. Ruangan itu dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Adela Iannucci juga menyaksikan hal ini ketika ia masih kecil. Ia melihat FVJ berdoa di tengah cahaya terang, yang di dalamnya terdapat sosok-sosok malaikat dan orang suci yang bergerak-gerak. Yang kelima, komuni supranatural. Berkali-kali dalam hidupnya, FVJ menerima komuni kudus dari Yesus sendiri, atau juga dari seorang santo. Temannya Vitalia mengatakan bahwa, beberapa kali ia mendapati FVJ sedang berdoa dengan hosti di lidahnya, dan tidak dapat menjelaskan bagaimana hosti itu sampai di sana. Paulina mengatakan bahwa, suatu pagi ketika ia bangun ia mendapati FVJ dalam keadaan ekstase, dengan hosti di lidahnya. Ia kemudian bertanya kepada FVJ tentang hal itu, dia mengatakan kepadanya bahwa Santo Paulus dari salib bersama dengan dua pasionis lainnya Santo Gabriel dan Nicolini, telah datang untuk memberikan komuni kepadanya. Di waktu-waktu lain, ia menerima komuni dari Santo Yohanes Bosco, Santo Domenico Savio, Santo Vincent Strambi, dan yang lainnya. Yang keenam, visi surga. Tuhan kita bahkan menganugerahi FVJ dengan penglihatan tentang surga. Tuhan kita berkata kepadanya, "Datanglah dan kamu akan melihat hal-hal yang indah." FVJ kemudian menulis, "Saya berjalan menuju gerbang yang indah yang dijaga oleh dua malaikat, masing-masing satu di setiap sisinya. Gerbang itu memiliki tanda yang bertuliskan, mereka yang tidak jujur dan tidak sopan tidak dapat masuk. Para malaikat itu membuat saya masuk, dengan senang hati saya masuk, itu adalah sepotong surga, betapa indahnya. Tanaman dan bunga yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Lantainya ditutupi dengan mutiara dan bunga-bunga yang indah. Kemudian mereka memberi isyarat kepada saya untuk tidak melangkah lebih jauh. Saya melihat seorang imam Salesian mendekati saya sambil memegang kunci di tangannya. Dia membuka pintu yang bertuliskan, Taman Salesian. Di dalamnya ada imam dan umat awam dari segala usia. Itu adalah taman yang indah dengan tanaman dan bunga yang belum pernah saya lihat, dan semua orang bernyanyi dengan gembira. Yang ketujuh, luka suci stigmata dan transferberasi. Sekitar tahun 1910, saya menerima stigmata atau luka penyaliban Kristus, tulis FVJ. Suatu hari ketika saya sedang berdoa, saya mengalami ekstase dan Yesus menampakkan diri kepada saya dan berkata, "Putriku, apakah engkau ingin menderita?" Saya menjawab, "Ya." Kemudian ia menampakkan diri kepada saya di salib, dari luka-lukanya keluar sinar cahaya, dan sinar itu mencapai saya, melukai tangan, kaki, kepala, dan lambung saya. Saya merasakan sakit di semua bagian yang terluka, dan saya tergeletak di tanah selama beberapa jam. Ketika saya bangun, saya melihat darah keluar dari luka-luka saya dan saya merasakan sakit yang luar biasa. Sejak hari itu saya mulai bermeditasi tentang sengsara Yesus, setiap pagi dan sore. FVJ juga menerima transferberasi atau luka hati, dan mencatat kasus pertemuan setan pada bulan Desember tahun 1941. Yang kedelapan, malaikat pelindungnya. Malaikat pelindung FVJ, adalah sahabatnya yang setia dan selalu membantunya dalam segala kebutuhannya. Suster Teresa Josefina Azena berkata, "Paman saya menyuruh FVJ membaca beberapa surat yang tampaknya ditulis oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, sementara dia tidak mengenyam pendidikan tinggi. Surat-surat itu didiktekan oleh malaikat pelindungnya. Beberapa di antaranya ditulis dalam bahasa Latin, bahasa yang tidak dipahami FVJ. Paman saya memberitahu saya bahwa, suatu hari iblis memukul tangan FVJ dan darah yang keluar dari luka itu mengenai kertas, membentuk desain bunga anyelir, yang telah saya lihat dengan mata kepala sendiri. Paman saya Francisco juga memberitahu saya bahwa, suatu ketika FVJ berada dalam ekstase di gereja, dari pagi hingga siang. Ketika dia pulang setelah beberapa saat, dia mengirim sepiring pasta kepada pastor paroki. Paman saya yang penasaran pergi ke rumahnya, untuk mencari tahu siapa yang menyiapkan pasta itu. Ayahnya mengatakan bahwa itu adalah buatan FVJ. Tetapi kemudian mereka mengetahui bahwa,
malaikat pelindungnya lah yang sering membantu mengerjakan pekerjaan rumahnya. Yang kesembilan, bilokasi. Pada tahun 1925, FVJ mulai sering mengalami bilokasi, atau berada di dua tempat secara bersamaan di waktu yang sama. Selama Perang Dunia Pertama, FVJ sering pergi dalam bilokasi ke medan perang, dan kemudian dia akan membawa kembali berita tentang tentara yang telah menghilang atau meninggal. Dia memberitahu Vater Carta tentang kematian Luigi Meloni, seorang prajurit muda yang diyakini hilang dalam perang. Pada suatu kesempatan, dia pergi ke Moskow dalam bilokasinya, dan memasuki kamar Joseph Stalin, Presiden Uni Soviet, di Kremlin. Dia melihat Stalin menggerakkan tinjunya sambil berkata, "Aku adalah musuh Tuhan yang kuat dan mengerikan." FVJ mengatakan bahwa Stalin memiliki tatapan yang jelek, yang membuat Anda takut untuk melihatnya. Salah satu teman terdekatnya, Vitalia Skodina mengenang, suatu hari saat Vitalia di rumah FVJ dan Paulina. Kami melihat FVJ dalam doa yang mendalam, dan mendengarnya berkata, "Anda harus bertobat, tetapi jika Anda ingin menjadi musuh kekal Allah, Anda akan menjadi musuh." Ketika dia keluar dari ekstase, saudara perempuannya bertanya, kepada siapa dia berbicara, dan dia menjawab bahwa dia pernah ke kamar Stalin di Moskow. Dia meminta Stalin untuk bertobat, dia telah menjawab, "Saya tidak akan pernah bertobat. Aku akan menjadi musuh Allah selamanya," jawabnya. Yang ke-10, penglihatan supranatural. Selain penglihatan Yesus dan Maria, FVJ menerima banyak kunjungan dari orang-orang kudus, seperti berikut ini. Santo Aloysius Gonzaga, Santo Yohanes Bosco, Santo Dominikus Savio, Santa N, Santo Sebastian, Santo Genaro, Santa Rita dari Cascia, Santa Teresa dari Lisieux, Santa Gemma Galgani, Santo Paulus, Santa Catherine dari Siena, dan Santo Franciscus dari Assisi. FVJ menulis dalam buku hariannya, ketika dia berjumpa Santa Ana. "Setelah komuni kudus, saya sepertinya tiba-tiba berada di gambar itu dan menjadi hidup, matanya menatapku. Dia mengatakan kepada saya, 'Putriku, saya berdoa untuk perdamaian dunia.' Yesus sangat marah, saya dan ibunya tidak dapat menenangkannya. Ada begitu banyak dosa malah. Kamu putriku berdoalah, dan buat orang berdoa untuk perdamaian." Ketika bertemu dengan Santo Franciscus dari Assisi, FVJ menulis, "Yesus membuat saya melihat kemuliaan Santo Franciscus. Saya melihat bahwa dia gemilang, yang paling indah, yang pernah saya lihat di surga." Paulina membuktikan bahwa saudara perempuannya FVJ mendapat banyak kunjungan dari Padre Pio. Suatu hari FVJ berkata kepadanya, "Saya berbicara dengan Padre Pio. Dia sangat penyayang dengan saya. Seperti seorang ayah dengan putrinya. Tuhan kita atau orang-orang kudusnya sering membawakan komuni kudus, dengan cara yang supranatural." Meskipun Padre Pio saat itu masih hidup, dia memiliki penglihatan di mana dia mengunjunginya, dia mengenalnya dan menyebutnya sebagai santa atau orang suci. Yang ke-11, melihat jiwa-jiwa di neraka dan api penyucian. FVJ memiliki penglihatan tentang orang-orang yang telah pergi ke neraka, jiwa-jiwa yang berada di api penyucian yang meminta tolong kepadanya, dan jiwa-jiwa yang masuk surga. Vitalia menyatakan, ada seorang pemuda yang tinggal di gedung yang sama dengan FVJ. Dia tidak pernah mendengarkan nasihatnya untuk bertobat. Dia adalah orang yang tidak percaya, dan meninggal mendadak karena sengatan listrik di tubuhnya di tempat kerjanya. Mereka punya cukup waktu untuk membawanya ke rumah sakit, tetapi ketika dia di sana, dia menolak imam dan sakramen. Suatu hari FVJ melihatnya dikelilingi oleh api terkutuk. Dia mengutuknya dan mencelanya, karena tidak ada yang banyak berdoa untuknya. Yesus menghibur FVJ, mengatakan kepadanya bahwa Tuhan memiliki belas kasihan pada orang ini dengan mengirimnya seorang imam, tetapi dia telah menolaknya. Di lain cerita, FVJ berkata, "Pada saat saya berdoa di depan salib, seseorang menampakkan diri kepada saya, dan tiba-tiba terbakar, terdengar suara berkata, 'Saya Benito Mussolini. Tuhan telah mengizinkan saya untuk datang kepada Anda, untuk mendapatkan sedikit kelegaan dari penderitaan saya di purgatori. Saya mohon kepada Anda sebagai tindakan amal untuk mempersembahkan semua doa Anda bagi saya, penderitaan dan penghinaan selama 2 tahun, jika Tuhan mengizinkannya.' Belas kasihan Tuhan tidak terbatas, demikian pula keadilannya. Seseorang tidak dapat masuk ke surga sampai ia sudah membayar sen terakhir dari hutangnya, kepada keadilan ilahi. Api penyucian itu mengerikan bagiku,
karena aku menunggu sampai saat-saat terakhir untuk bertobat. Pada hari musim semi di 1951, Yesus mengatakan kepada saya setelah Komuni Kudus, pagi ini jiwa Benito Mussolini telah masuk ke surga. Dalam kisah yang lain lagi, perawan Maria berkata pada FVJ bahwa, bibinya berada di api penyucian, karena berkali-kali dia melewatkan kewajiban misa pada hari-hari suci. Saudara laki-lakinya, Giorgino juga muncul di hadapan Tuhan dan berkata kepadanya bahwa dia berada di api penyucian, dan harus tinggal di sana selama 8 tahun. Dia meminta doa dan meraih tangan FVJ ketika dia mengucapkan selamat tinggal, dan itu meninggalkan bekas luka bakar yang tetap ada sampai kematiannya. Pada tahun 1923, temannya Mercedes Farci meninggal pada usia 28 tahun karena menderita tuberkulosis. Beberapa hari setelah kematiannya, Mercedes muncul di hadapan FVJ berpakaian putih dan berkata kepadanya, bahwa dia menikmati kehadiran Tuhan dan sukacita surga. Menjadi penerima begitu banyak karunia rohani yang indah, tidak berarti bahwa FVJ terhindar dari serangan iblis si jahat. Sahabat karibnya Vitalia, bercerita tentang bagaimana setan membakar uang yang diberikan kepada FVJ untuk berbelanja. Ia mengikatnya ke tempat tidur, mencakarnya, dan melempari kepala FVJ dengan batu. Suatu ketika, FVJ dalam sebuah penglihatan bahwa iblis menjadi marah, dan mengambil buku harian miliknya, serta ingin membuangnya keluar jendela. Ketika FVJ bangun, ia menemukan buku harian itu di dekat jendela dalam keadaan sedikit terbakar. Untuk mencegah hal ini terjadi lagi di masa datang, Monsignor Massimi memberkati buku harian tersebut, dan memberinya sebuah kotak berisi relik, untuk menyimpannya. FVJ menulis pada catatan hariannya di bulan Desember tahun 1941, setelah Komuni Kudus, di kapel yang didedikasikan untuk Santa Ana, saya melihat seekor binatang buas mendekati saya. Ia merampas tas saya dan mengambil 100 lira, yang akan saya gunakan untuk belanja. Binatang itu mengambil uang saya dan membakarnya menjadi abu. Ketika saya tersadar dari ekstase, saya menemukan di atas tas saya, uang 100 lira itu telah berubah menjadi abu. Di lain kesempatan iblis memecahkan piring, cermin, jendela, dan bahkan pernah mencabut tambalan emas dari giginya. Setiap kali FVJ dalam perjalanan pergi untuk menemui Pastor Ignacio pembimbing rohaninya yang terakhir, iblis selalu memukulnya dengan keras, dan menendang kakinya agar FVJ tidak dapat berjalan, dan batal pergi. Suatu ketika hal ini terjadi, saat FVJ pergi ke Bapa Pengakuan lainnya. Iblis berusaha menggagalkan lagi, akan tetapi FVJ, meskipun harus berjalan pincang, dia akhirnya berhasil melanjutkan perjalanannya, dan setan pun dikalahkan. Pada kesempatan lainnya lagi, FVJ terpaksa harus terbaring di tempat tidur, karena iblis memukul lututnya dengan palu, hingga dia tidak bisa berdiri. Pada tanggal 17 Februari tahun 1952, FVJ menghadiri misa pagi seperti biasanya, bersama Paulina adiknya. Mereka pulang naik kereta api, tiba di rumah jam 8.30 malam. FVJ mulai merasa tidak enak badan, dia mengatakan bahwa ia sedang sekarat. Saudarinya Paulina, memanggil seorang dokter dan pastor dari paroki mereka. Ia menerima ritus terakhir, FVJ akhirnya meninggal dunia karena angina pectoris, kurangnya aliran darah ke jantungnya, pada pukul 10.30 malam, di usianya yang ke-72 tahun. FVJ dimakamkan di Albano Laziale. Makamnya berada di samping makam saudara laki-lakinya Galdino. Proses beatifikasi FVJ Carboni dibuka di Keuskupan Roma pada bulan Desember tahun 1968. Ada banyak orang telah bersaksi tentang mukjizat-mukjizat yang telah ia lakukan, sejak saat kematiannya. Pada tanggal 29 April tahun 1994, ia mendapat gelar hamba Tuhan, di bawah Paus Yohanes Paulus II. Proses kedua dibuka pada tanggal 18 Oktober tahun 1999 dan berakhir pada tanggal 1 Juni tahun 2001. Setelah itu CCS mengesahkan proses tersebut pada tanggal 1 Maret tahun 2002. Jenazahnya dari peti mati putih, digali pada bulan Oktober tahun 2015. Untuk pemeriksaan kanonik sebagai bagian dari proses kanonisasi. Jenazahnya kemudian dipindahkan. Paus Fransiskus menyetujui mukjizatnya dalam sebuah dekrit pada tanggal 7 November tahun 2018, yang mengizinkan beatifikasi FVJ Carboni,
beatifikasi terlaksana di kampung halamannya, Sardinia, pada tanggal 15 Juni tahun 2019. Beata Effigie Carboni, doakanlah kami, amin.